Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal aman ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'ul ulumi wal hikam. Amma ba'd. Adik-adik santri dan jamaah Majelis Ta'lim Binaan dimanapun kita semua berada, yang mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada henti-hentinya puji dan syukur kita layak panjatkan kehadirat Allah, yang mana malam hari ini meskipun tidak pengajian kita langsung sebagaimana pengajian biasanya, setidaknya kita masih bisa melakukan pengajian tidak langsung. Mudah-mudahan tetap dicatat sebagai kebaikan kita dengan adik-adik ngaji di rumah melalui YouTube ini, dan ibu-ibu ngaji di rumah melalui YouTube ini. Mudah-mudahan tetap dinilai pahala karena kita sedang mengikuti satu ikhtiar kehati-hatian kita dari gempuran virus corona sebagaimana dianjurkan pemerintah. Malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim, sebagaimana biasa yang kita lakukan kajian pada hari Minggu sebagai pengganti pengajian biasanya. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah alladzi faddala kang wis ngutamaaken sapa Gusti Allah Bani Adama ing putra wayahe Nabi Adam atau anak putune Nabi Adam bil ilmi kelawan ilmu wal amali lan kelawan amal ala jami'il alami ing atase sekabehane alam. Saya jelaskan dulu adik-adik santri dan para ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana pembahasan terdahulu bahwa tidak ada yang layak dipuji hakikatan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa hanya Allah yang layak dipuji? Kenapa manusia tidak boleh bangga dengan pujian-pujian? Karena apapun kelebihan yang dimiliki oleh manusia tidak lebih karena kebaikan yang Allah berikan kepada manusia itu sendiri. Sebagai satu contoh, kalau seseorang itu dikatakan pintar, tidak lebih karena Allah masih memberikan daya ingat kepada orang itu. Andaikan kecerdasannya sudah diambil oleh Allah alias pikun, kelalenan, aja maning-eling ilmu, punten harus orban nyangkol ning gulu wis kelalen. Maka jangankan orang lain, istri kita, anak kita menertawakan kita. Maka dari itu bisanya kita cerdas, bisanya kita intelektualitasnya bagus, itu karena kebaikan yang Allah berikan akan kekuatan daya pikir kita. Kalau kemudian kita menjadi orang yang sakhawah, dermawan, mudah memberi, itu pun tidak lebih karena Allah memberikan lebih dulu kebaikan kepada kita berupa diberinya kita harta yang banyak sehingga kita bisa bersedekah. Kalau kemudian kita bisa melindungi rakyat kecil karena kekuatan kita, jabatan kita, itu pun tidak lebih karena kebaikan yang Allah berikan lebih dulu kepada kita. Kita diberikannya jabatan. Kalau jabatan kita dilepas, kalau kekuatan kita ditarik oleh Allah, maka tidak ada kebaikan yang bisa kita lakukan. Maka adalah puji ini layak kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita mengenal ada 4 macam puji, puji qadim alal qadim, puji qadim alal qudus, puji qudus alal qadim, puji qudus alal qudus, tetap hakikatan yang berhak mendapatkan pujian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang menyadari akan hal ini, dia tidak akan terhina ketika dihinakan oleh orang. Dia tidak akan bangga berlebihan ketika dia dipuji oleh orang. Kenapa? Karena dia menyadari di balik bayang-bayang apapun adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terungkap dalam kalimat Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dalam praktiknya kita belum bisa Alhamdulillah, kadang-kadang baru Alhamdulillah. Terus kabehane puji kuli kadue ingsun, belum Alhamdulillah. Ya, buktinya apa? Bakal dipuji bangga, bakal dihina sewot. Itu namanya belum Alhamdulillah. Jadi kalau orang Alhamdulillahnya sudah benar, maka kalau dipuji dia tidak bangga, kalau dihina dia tidak sedih. Maka jangan pernah bersedih karena hinaan, jangan terlalu bangga karena pujian. Kenapa? Karena hakikatnya semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang layak mendapatkan pujian. Apa kata beliau, kata Syekh Zarnuji, alladzi faddala bani Adam, kita memuji kepada Allah karena Allah telah memberikan nilai plus, nilai lebih kepada keturunan Bani Adam, anak cucu Nabi Adam. Apa yang menjadikan manusia dianggap punya nilai lebih dibandingkan seluruh alam? Kuncinya 2. Satu, ilmu bila ilmi. Yang kedua, wal amali, dan amal.
Syekh Zarnuji menginspirasi kepada kita adik-adik santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah ada satu kalimat pesan indah di awal. Jika adik-adik, jika ibu-ibu, jika kita semua ingin mendapatkan kemuliaan dalam hidup ini, maka kunci yang pertama adalah raih ilmu. Semakin banyak ilmu yang kita miliki, semakin besar kemuliaan itu akan mampu kita raih. Bukankah Allah secara khusus telah memberikan penghormatan kepada orang yang memiliki ilmu? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Mereka yang telah memiliki ilmu, derajatnya diangkat oleh Allah, dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau adik-adik kita semua pengen diberikan kelebihan dari sisi positioning di hadapan Allah atas makhluk yang lain, maka ilmu menjadi satu keniscayaan. Penghormatan dalam hal apa? Dalam hal apa saja, termasuk dalam hal salary, dalam hal posisi, dalam hal dan lain sebagainya. Maka ilmu menjadi kata kunci untuk keterhormatan manusia. Jika adik-adik ingin terhormat mulia, raihlah ilmu. Semakin banyak kemuliaan yang kita dapatkan, semakin banyak ilmu harus kita kejar. Yang kedua adalah amal. Ilmu saja tidak cukup, kecerdasan saja tidak cukup, intelektual saja tidak cukup, tetapi amal juga menentukan mulia atau tidaknya kehidupan manusia. Orangnya cerdas, pintar, hebat, luar biasa, tapi akhlaknya remek bebek. Mohon maaf, ya, aja maning menusa, kucing nggak beli doyan. Ya, lah bagaimana kucing mau mendekat pada orang yang akhlaknya buruk? Nggak lana kucing totoki kabeh, kirik wedi. Lah bagaimana kirik mau lulut sama orang itu? Setiap ketemu orang itu mesti diserawat. Nah, kalau orang akhlaknya buruk, nggak ada orang baik di hadapan dia. Binatang apapun, manusia sekalipun, kadang-kadang selalu saja salah. Maka akhlak ini menjadi satu penentu. Dan akhlak itu akan sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam dirinya. Maka kalau ilmu masuk ke dalam diri kita, lebih-lebih ilmu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan melahirkan satu akhlak, itu akhlak Allah Subhanahu wa taala. Bukankah pepatah mengatakan teko tidak akan mengeluarkan kecuali isi yang ada di dalamnya, ya? Maka akhlak manusia yang akan tercermin dalam kehidupan tidak lain kecuali apa yang sudah masuk ke dalam dirinya. Maka kita penuhi hati kita, ya, dalam kalimat ilmi ma'i fis sudur, ilmu bersamaku di dalam hati, laisa fis sudur, bukan di dalam catatan ini. Maka dia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita hiasi diri kita, hidup kita menuju kemuliaan, pertama dengan ilmu, yang kedua dengan amaliyah kita. Kesopanan, kesantunan harus tetap kita jaga. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadikan kata kunci kita lebih mulia dibandingkan makhluk Allah yang lain. Wassalatu utawi rahmat ta'dim iku ala Muhammadin, mungkin tetap ingat atas Kanjeng Nabi Muhammad. Siapakah Kanjeng Nabi Muhammad di sini? Sayyidina Arabi, kan dari tuan wong Arab wal ajam lan tuan wong ajam. Jadi kita memohon kepada Allah rahmat ta'zim, keagungan, kemuliaan, kasih sayang, mudah-mudahan Allah tetapkan kepada baginda Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi tuan bukan hanya bagi orang Arab tetapi berlaku untuk seluruhnya, yaitu juga siwal Arab atau yang kita kenal dengan ajam. Semuanya adalah kepada baginda Rasulullah kita bacakan salawat dan salam. Wa ala alihi lan ing atas keluarga Nabi ashab dan sahabat Nabi bil ulumi, ya Nabi al ulumi, kan dari sumber pira-pira ilmu wal hikam lan sumber hikmah. Jadi kita juga memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan salawat salam ini kepada keluarganya Nabi, sahabat Nabi, dan juga orang-orang yang menjadi sumber-sumber ilmu. Siapa dia? Guru-guru kita, terus sampai ke atas. Ini menggambarkan bahwa betapa pentingnya sebuah nilai sanad keilmuan, ya, sehingga sambung akan sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Zarnuji, wa ba'du, saya mengucap alhamdulillah, salawat salam. Apa kata beliau? Falamma ra'aytu katsiran min tulabil ilmi fi zamanina yajidduna ila al-ilmi wa la yasiluna. Ya, beliau mengatakan, Syekh Zarnuji, saya melihat kebanyakan dari para pencari ilmu itu, ya, ra'aytu ningali sapa sing kasiran ing akeh wong, ya, ing pirang-pirang manusa, ya, min tulabil ilmi bayane saking wong kang golek ilmu. Ya, ini kata beliau, saya banyak melihat para pencari ilmu itu fi zamanina, di zaman kami, yajidduna, mereka bersungguh-sungguh ilal ilmi, kepada pencarian ilmu itu. Jadi mereka sungguh-sungguh dalam mencari ilmunya, temenanan. Sekolah yang beli SD maning, beli TKB, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, ya, sampai program doktoral. Beda dengan bapak-bapak kita dulu, SD-nya SR, ya, S1-nya SD, S2-nya SMP, S3-nya SMA.
Jadi S3, SD, SMP, SMA. Nah, orang sekarang nggak belajarnya bukan dalam negeri saja, sampai ke luar negeri. Ya, tetapi dalam analisa Syekh Zarnuji pengarang kitab ini, tetapi sayangnya begitu sungguh-sungguhnya, begitu semangatnya mereka mencari ilmu sampai ke luar negeri, tapi mereka dinyatakan wala yasiluna, tidak mendapatkan apa yang dia cari. Ya, apa dalam hal apa? Memanafihi, saking manfaatnya ilmu, wa thamaratihi, lan buai ilmu. Apa sih buahnya ilmu itu? Al-amali, amal. Ya, al-amali, amal bihi, kelawan ilmu. Jadi dia tidak mendapatkan buahnya ilmu, yaitu mengamalkan ilmu itu sendiri. Artinya ilmunya banyak tapi tidak manfaat. Ya, ilmunya banyak tapi kurang bermanfaat buat orang lain. Wan nasyru, dan juga tidak mampu menyebarkannya. Nah, seolah-olah yahrumuna, mereka terhalang. Ya, menjadi penghalang. 5 maring barang annahum kang sa'tuhune itu talabul ilm, annahum kang sa'tuhune utawi talabul ilm. Ya, si pencari ilmu itu akhtau tara'iqahu, mereka salah di dalam jalan mencari ilmunya. Jadi mereka salah jalannya. Ya, kalau kata Bang Roma, banyak jalan menuju Roma. Ini mah sudah jalannya banyak tapi salah semua. Ya, kalau sudah salah jalannya, ya nggak nyampe tempatnya. Yang kita mau ke Cirebon kok naiknya nyebrang, ke Jatibarangnya nyebrang, ya dapatnya ke Subang. Maunya ke Subang kok nggak nyebrang, ya dapatnya ke Cirebon. Akhirnya harusnya borongnya udang di Subang, malah dapatnya kerudung ning Tegal Gubuk. Nah, balik-balik dipantungi Rabi nek untuk une orang oleh kudung. Gara-gara apa? Gara-gara salah jalan. Ya, begitu juga mencari ilmu. Kalau salah jalan, harusnya dia mendapatkan buahnya ilmu, bisa menyebarkan ilmu, mengambil manfaatnya ilmu. Akibatnya apa? Dia tidak mendapatkan ilmu itu. Baik, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hentikan dulu kajian kita karena sudah masuk waktu Isya. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kita pada episode berikutnya. Kita baru berbicara tentang menurut analisa Syekh Zarnuji adalah zaman di mana kata beliau melakukan analisa, banyak orang yang sungguh-sungguh dalam belajar tapi tidak mendapatkan buah ilmu. Salah satu alasannya karena salah mencari jalannya. Lalu faktor apa lagi? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.